Halo pemirsa, Kilas Nusantara Pagi hadir kembali bersama saya Putri Hanifah yang akan menyampaikan 3 informasi pilihan yang telah dirangkum untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Informasi pertama diawali dengan Menko Polhukam yang menyatakan akan menindak tegas korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan demi kepentingan bisnis. Pemerintah Indonesia tidak segan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan yang nakal nantinya. Kemudian ada kabar dari nilai ekspor hasil laut Indonesia pada semester 1 tahun 2022 menyentuh lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 45,36 triliun rupiah. Adapun Amerika Serikat dan Cina menjadi pasar terbesar tangkapan laut Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai kasus penularan COVID-19 di tanah air yang kembali melonjak. Pasalnya Satgas COVID-19 mencatat tingkat positivity rate Indonesia mencapai 6,07% atau melebihi ambang batas yang ditentukan oleh WHO. Untuk itu masyarakat diimbau untuk segera mendapatkan vaksinasi booster atau dosis ketiga. Mari saksikan ketiga informasi selengkapnya berikut ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melaporkan terjadi peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada tahun 2022. Berdasarkan data yang dirilis KLHK, tercatat 59.130 hektar hutan dan lahan terbakar pada semester 1 tahun 2022. Angka tersebut naik 12,5% dibandingkan tahun 2021, yakni sebesar 52.578 hektar. Dalam konferensi pers di KLHK, Kamis 28 Juli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menekankan kepada seluruh kementerian lembaga terkait untuk bekerja sama mengambil langkah lebih tegas dalam menghukum para pelaku pembakaran, termasuk kepada pihak korporasi. Sebab menurutnya penegakan hukum di Indonesia untuk kasus Karhutla masih terbilang lemah. Menko Polhukam juga tak segan untuk memberikan hukuman berdasarkan hukum administrasi negara kepada perusahaan yang nakal dan terbukti sengaja membakar hutan. Mulai dari pencabutan izin operasional perusahaan hingga sanksi administratif lainnya. Saya sampaikan kepada korporasi-korporasi secara terbuka. Kami punya kewenangan melakukan tindakan-tindakan hukum administrasi negara, di mana di dalam hukum administrasi negara itu pemerintah boleh melakukan tindakan penghukuman lebih dulu. Jangan main-main, apalagi sekarang ini menjadi tuan rumah G20. Lebih lanjut, ia menyebut Indonesia tengah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang puncaknya akan berlangsung pada November 2022. Oleh karenanya ia ingin seluruh pihak bekerja sama agar tidak terjadi karhutla di Indonesia, terutama pada waktu KTT berlangsung. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Nilai ekspor hasil laut Indonesia di semester 1 tahun 2022 mencapai 3,06 miliar dolar AS atau setara dengan 45,36 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 58,18% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kabar baik itu disampaikan Direktur Jenderal Daya Saing Produk Kementerian Kelautan dan Perikanan Artati Widiarti saat konferensi pers capaian kerja semester 1 2022 KKP di Jakarta pada Kamis 28 Juli. Adapun nilai ekspor hasil laut terbesar yakni dari komoditas udang sebesar 1,15 miliar dolar AS, tuna cakalang tongkol 417 juta dolar, cumi sotong gurita 335,40 juta dolar, serta kepiting sebanyak 295 juta dolar Amerika Serikat. Dua negara besar yakni Amerika Serikat dan juga Cina menjadi penikmat utama hasil tangkapan laut Indonesia.
ke Amerika Serikat ini sekitar 43% dari nilai ekspor kita kalau dari sisi nilai, kemudian kalau dari sisi volume 22,68%. Artinya memang harga jual di Amerika ini cukup baik. Kemudian Tiongkok ini secara nilai kita ekspor ke sana 15,87%, kemudian dari sisi nilai 31,83%. Yang berikutnya ke ASEAN ini 10,87% dari sisi nilai dan dari sisi volume 17,46%. Selain itu, Artati juga menyampaikan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di tanah air hingga triwulan 1 2022 mencapai 2,34 triliun rupiah dan diperkirakan akan menyentuh angka 4,04 triliun pada awal bulan Agustus mendatang. Adapun untuk meningkatkan daya saing UMKM sektor perikanan, KKP dengan pihak perbankan menaikkan plafon kredit usaha rakyat atau KUR dengan akumulasi nilai kredit mencapai 4,79 triliun rupiah dan saat ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 112.000 debitur. Dari Jakarta, Muzdafar Fauzan, Kantor Berita Antara mewartakan. Selama 3 hari berturut-turut, kasus harian COVID-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sehingga pada 28 Juli, Indonesia mencatat sebanyak 6.353 kasus harian baru. Jumlah tersebut, seperti dikatakan juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito dalam konferensi virtual mencatat rekor. Peningkatan terjadi perlahan, tapi pasti. Dari 1.000 kasus di awal Juni menjadi 2.000 kasus di awal Juli. Dan dalam sebulan naik 3 kali lipat menjadi lebih dari 6.000 kasus. Hal tersebut juga diikuti dengan naiknya positivity rate, di mana Satgas COVID-19 mencatat dalam kurun waktu 3 pekan berturut-turut, positivity rate Indonesia telah melewati ambang batas standar Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebesar 5%, yang per pekan ini ada di angka 6,07%. Walaupun bed occupation rate atau angka keterisian tempat tidur rumah sakit di seluruh provinsi cenderung stabil rendah. Kabar baiknya, meskipun kasus positif, kasus aktif, dan positivity rate meningkat, namun angka keterisian tempat tidur atau BOR cenderung stabil rendah di 34 provinsi di Indonesia, yakni di bawah 15%. Meskipun begitu, angka ini meningkat dibandingkan dengan awal Juli yang masih sebesar 8%. Bali menjadi provinsi dengan BOR tertinggi yaitu 14,76%. Wiku menyebut vaksinasi masih menjadi kunci utama untuk terhindar dari kasus kritis akibat virus SARS-CoV-2 dan berbagai variannya. Dia pun mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan vaksin booster untuk segera datang ke gerai vaksinasi terdekat, selain meminta masyarakat terus waspada dengan menaati protokol kesehatan dan menjaga pola hidup bersih. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi terkait imbauan vaksinasi booster tadi sekaligus menjadi informasi penutup Kilas Nusantara pagi ini. Namun Anda tetap dapat mengakses kabar lainnya melalui portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UCTV Antara. Jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan Kilas Nusantara yang akan kembali hadir malam nanti pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.